pemirsa, salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agroberita News. Hari ini, selain 2 berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Yuni, berikut Agroberita News selengkapnya untuk Anda. Agroberita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Berlangsung di halaman belakang Pasar Besar Among Tani, Selasa 17 Oktober 2023 telah digelar upacara peringatan Hari Jadi ke-22 Kota Batu, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-78. Dalam acara tersebut, PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai, memimpin langsung jalannya upacara. Berlangsung di halaman belakang Pasar Besar Among Tani, Selasa 17 Oktober 2023, telah digelar upacara peringatan Hari Jadi ke-22 Kota Batu, sekaligus memperingati HUT Provinsi Jawa Timur ke-78. Dalam acara tersebut, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai memimpin langsung jalannya upacara. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, pemimpin daerah, serta warga Kota Batu. Acara dimulai dengan pertunjukan drum band yang memukau dari SMAN Taruna Nala Jawa Timur, Gita Suara Nala, dimeriahkan oleh paduan suara dari seluruh sekolah di Kota Batu, serta atraksi udara dari pesawat TNI. Dalam upacara peringatan HUT Kota Batu ini ada sebanyak 29 penerima lencana dan penghargaan Hak Karya Guno Mamayu Bawono, dihormati atas jasa mereka dalam pengembangan daerah. Di antaranya Wali Kota pertama almarhum Imam Kapul, Budiono, Dewan Pirumpoko, Punjuk Santoso, Andrek Prana, Pudori, serta beberapa tokoh individu dan pokja peningkatan status lainnya. Kepada perwakilan almarhum Kiai Haji Fakih Sahroni. Selanjutnya kepada perwakilan almarhum Kiai Haji Abdul Mukib. Selanjutnya kepada perwakilan almarhum Pendeta Dr. Petrus Octavianus.
kepada Bapak Haji Sujud Haryadi. Penyerahnya kepada Bapak Husnul Arifin Damuri. Kepada Bapak Gatot Bambang Santoso. Dalam amanatnya, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Payawai mengungkapkan rasa bangganya terhadap prestasi Kota Batu yang meskipun masih relatif muda telah menorehkan sejarah gemilang. Prestasi yang ditunjukkan oleh pemimpin sebelumnya adalah bukti nyata perjuangan memajukan Kota Batu. Pasar Induk Among Tani, tempat berlangsungnya upacara, juga menjadi pusat perhatian. PJ Wali Kota mengumumkan kebijakan baru bahwa setiap tanggal 17 seluruh ASN Kota Batu dan instansi pemerintah wajib berbelanja di pasar ini. Tujuannya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan pemerintah dalam mendukung pedagang, UMKM dan masyarakat kecil yang pada gilirannya akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Dalam rangka mendukung sektor-sektor unggulan Kota Batu seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM, PJ Wali Kota meminta semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan mengembangkannya. Adalah momentum yang sangat luar biasa. Kita memperingati upacara Hari Jadi Kota Batu yang ke-22. Tentunya hari ini adalah hari kebanggaan kita. Di usia ke-22 ini, momentum yang kita jaga adalah momentum kebersamaan dan juga optimis untuk terus meningkatkan diri di dalam memberikan prestasi yang terbaik. Tentunya yang telah dirintis oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya Kota Batu yang kita cintai ini. Tanpa pemimpin-pemimpin Kota Batu sebelumnya, tidak mungkin di usia yang ke-22 ini terus memberikan perhatian yang serius bagi masyarakat Kota Batu. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan dan anak-anakku di lingkungan sekolah yang kami cintai, kemajuan Kota Batu tentu berseiring dengan apa yang telah dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat, terus meningkatkan pelayanan yang terbaik dimanapun kita berada. Baik sinergi kita antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat, dan seluruh tokoh yang ada di lingkungan Kota Batu yang kita cintai ini tentunya terwujud karena adanya kebersamaan. Tanpa kebersamaan, tidak mungkin akan kita lihat kesuksesan, keberhasilan yang telah dicapai. Kalau tahun 2023 banyak prestasi yang kita raih, itu semata-mata adalah karya dan bukti yang telah ditunjukkan pemimpin kami yang sebelumnya yang telah memimpin Kota Batu yang kita cintai ini. Penilaian tersebut adalah penilaian yang sudah dilakukan 1 tahun sebelumnya. Selain itu, acara ini juga disorot dengan penyerahan simbolis Corporate Social Responsibility CSR oleh Bank Jatim. Bank Jatim memberikan sumbangan berupa 1 unit mobil ambulans, sarana dan prasarana untuk pasar, serta layanan Wi-Fi dan internet. Kontribusi ini diharapkan akan memperkuat infrastruktur dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Kota Batu. Pemerintah Kota Batu juga mengakui adanya kekurangan dan kelemahan. Namun PJ Wali Kota meminta dukungan dari masyarakat. Aris mengajak warga Kota Batu bersama-sama mewujudkan Kota Batu yang menjadi kebanggaan nasional. Acara berlangsung dengan penuh semangat, mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan Kota Batu ke tingkat yang lebih baik lagi. Semoga peringatan ini memberi inspirasi dan energi baru bagi seluruh warga Kota Batu dalam membangun masa depan yang lebih cerah. Selamat ulang tahun Kota Batu yang ke-22, KWB pasti bisa. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Tahun ke-22 Kota Batu tahun ini mengambil tema Pesona Kota Wisata Batu untuk Indonesia. Tema ini merupakan upaya mewujudkan Kota Batu menjadi kota wisata yang mendunia dan mampu mensejahterakan kemakmuran masyarakat Kota Batu. Kota Batu yang kami banggakan dan kami cintai, Haji Santoso
Peringatan HUT ke-22 Kota Batu tahun ini mengambil tema Pesona Kota Wisata Batu untuk Indonesia. Tema ini merupakan upaya mewujudkan Kota Batu menjadi kota wisata yang mendunia dan mampu menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat Kota Batu. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Payawai dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan HUT ke-22 Kota Batu ini sungguh sangat luar biasa kemajuannya, terutama berkat saling bahu-membahu demi kemajuan dan kesejahteraan Kota Batu. Di momen HUT ke-22 Kota Batu, semua berharap dengan tema ini menjadikan kota wisata Batu menjadi kota pariwisata, menjadi kota yang dikenal dengan wisata baik di Indonesia dan dunia. Selain itu demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu di momen HUT ke-22 Kota Batu ini tentu saja masyarakat dan pemerintah tak bisa dipisahkan. Maka sinergi yang dilakukan untuk membangun Kota Batu menjadi kewajiban bersama. Disampaikan juga bagaimana menjaga kota wisata Batu lebih baik, penataan lingkungan dan daerah, serta tata kelola perkotaan harus baik. Maka potensi inilah yang wajib diharapkan semua pihak. PJ Wali Kota Batu juga mengajak semua elemen untuk bersama-sama menjaga Kota Batu menjadi kota wisata, kota yang makmur selamanya. Dalam kesempatan ini, PJ Wali Kota Batu juga mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa memelihara persatuan dan kebersamaan yang dilandasi oleh budaya dan nilai kearifan lokal, sebagaimana tertuang dalam makna filosofi semboyan lambang daerah Kota Batu. Selain itu, pemerintah Kota Batu berharap kekompakan, kebersamaan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan tetap terjaga dalam setiap pelaksanaan tugas dalam melaksanakan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat DPRD Kota Batu menyoroti pentingnya pengoptimalan potensi kota yang sebanding dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, bukan hanya pemerintah maupun stakeholder terkait. Namun DPRD Kota Batu juga menekankan pentingnya dukungan dari semua elemen masyarakat Kota Batu dalam mewujudkannya tersebut. DPRD Kota Batu menyoroti pentingnya pengoptimalan potensi kota yang sebanding dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tak hanya pemerintah maupun stakeholder terkait, DPRD Kota Batu juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kota Batu dalam mewujudkan tema tersebut. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Batu Asmadi di sela-sela rapat paripurna peringatan HUT Kota Batu ke-22. Melihat tema HUT Kota Batu ini yang merupakan refleksi upaya untuk memaju pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu dengan memaksimalkan segala potensi yang ada di Kota Batu. Lebih lanjut, saat disinggung mengenai kerjasama yang telah terjalin selama 1 tahun terakhir, Asmadi menyatakan bahwa sebagian besar rencana telah terlaksana. Meskipun memang ada beberapa program kerja yang belum dapat terrealisasi, namun di momen HUT ini pihaknya berharap agar program-program yang belum terlaksana dapat segera diwujudkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD Kota Batu sendiri berharap bahwa dengan tema ini mampu mendorong seluruh pelaku usaha dan seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Batu secara utuh. Tentunya semua bisa terlaksana jika niatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk saat ini terkait rencana yang terlaksana kurang lebih sudah 80%. Kerjasama 1 tahun ini harapan kita ini sesuai dengan rencana ya. Pasti rencana sudah kita tetapkan. Tentunya ya ada masa dan tidak. Tapi tentunya dengan harapan di momen HUT Kota Batu yang ke-22 tahun ini harapan kita mana program kerja yang belum terlaksanakan lebih baik lagi di tahun memasuki tahun yang sekarang. Harapan kita sebagai itu namanya kita yang merencanakan biasanya nggak sesuai dengan apa ya, tidak sesuai dengan harapan. Tapi ya alhamdulillah selama ini walaupun terlambat, walaupun cepat, intinya semua bisa terlaksana. Yang belum tercapai sebenarnya harapan kita yang belum tercapai harus kita selesaikan. Jadi, harus kita laksanakan walaupun bagaimana caranya tentunya melalui mekanisme yang baik. Misalkan sekarang program kegiatan nggak bisa jalan sekarang, ya nanti mulai tahapan itu SPAK kayak gitu. Tentunya semuanya tidak bisa terlaksana kalau kita niatnya adalah untuk melakukan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Belajar dari tempat duduk Anda, Agropolitan News akan segera kembali
setelah jeda iklan berikut ini. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Anda masih setia di Agropolitan News. Menjelang pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, jajaran kepolisian dan TNI melakukan apel gelar pasukan. Operasi Mantap Berata Semeru 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu 2024. Liputannya untuk Anda.
Dalam menghadapi momen politik yang akan digelar serentak secara nasional, kepolisian, TNI bersama komponen lainnya melakukan apel pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024. Apel dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kepanjen pada Selasa 17 Oktober 2023 dengan diikuti kepolisian, TNI dan komponen lainnya. Apel gelar pasukan itu dalam rangka pemeriksaan akhir kesiapan personel, alat serta sarana dan prasarana yang digunakan Polri dalam rangka pengamanan pemilu 2024. Dalam pengamanan pemilu 2024, Polri menggelar Operasi Mantap Brata 2023-2024 selama 222 hari, terhitung mulai dari 17 Oktober 2023. Dalam pemilu 2024 di Kabupaten Malang akan disiapkan petugas pengamanan baik dari Polri, TNI dengan didukung petugas Linmas. Kapolres Malang AKBP Tuholis Ariana mengatakan kegiatan ini untuk melihat kesiapan petugas pengamanan baik dari petugas Polri, TNI, jajaran Pemkab bersama KPU dan Bawaslu memastikan rangkaian pemilu 2024 bisa berjalan aman. Kegiatan ini tadi kita melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu 2024. Kemudian kegiatan ini juga serentak dilakukan se-Indonesia. Untuk di Kabupaten Malang kita selenggarakan di lapangan Pemkab Malang. Yang lebih ditekankan apa dan tadi dalam apel? Ya, intinya bagaimana kesiapan kita dari seluruh petugas pengamanan, baik dari Polri, kemudian TNI, dari jajaran Pemkab yang akan nanti bersama-sama dengan KPU, Bawaslu, memastikan seluruh rangkaian pemilu 2024 ini bisa berjalan aman. Tantangan yang ada di Kabupaten Malang tentunya kondisi geografis yang sangat luas, kemudian jumlah TPS yang sangat banyak. Ini ada 7.278 TPS yang ada di daerah hukum Polres Malang. Dalam ajang pesta demokrasi, Kapolres juga memetakan daerah yang rawan terkait geografis, yang mayoritas ada di daerah Malang bagian selatan dan beberapa lokasi yang ada di Singosari. Selain itu, sejumlah kerawanan terkait money politik, netralitas ASN, politik identitas, maupun isu hoax agar tidak berdampak negatif pada penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Akibat masih belum difungsikannya tangga berjalan eskalator di Pasar Induk Among Tani dikeluhkan oleh sejumlah pengunjung pasar, terutama warga berusia lanjut. Kondisi ini mengakibatkan kurang nyamannya warga ketika menuju ke lantai atas. Banyak pihak berharap tangga berjalan tersebut segera difungsikan untuk kelancaran aktivitas jual beli di Pasar Induk Among Tani, Kota Batu. Terlihat di Pasar Induk Among Tani, Kota Batu. Sejak difungsikan pada awal Oktober sampai saat ini, eskalator atau tangga berjalan masih belum difungsikan sehingga warga pasar masih naik turun tangga secara manual. Kondisi ini dikeluhkan warga pasar, baik pengunjung maupun pedagang yang akan menuju ke lantai 3 karena harus berjalan menaiki tangga manual. Hal ini menimbulkan kekurangan nyamanan warga, terutama warga yang sudah lanjut usia. Meski begitu, kondisi ini harus dirasakan sementara oleh warga pasar yang mempunyai stand di lantai atas karena beraktivitas setiap harinya. Seperti yang dirasakan salah satu pedagang pasar, Darti, yang mengaku kelelahan ketika naik ke lantai 3, apalagi ketika membawa barang bawaan yang berat dan banyak. Semoga segera diaktifkan eskalatornya biar para pengunjung nggak terlalu capek kalau jalan mulai dari ujung ke ujung. Kasihan yang agak manula gitu. Katanya nafasnya udah pegel, jalan mulai ujung sana sampai ujung sini nyari pelanggannya, baru ketemu udah capek.
Tampak di lokasi terlihat banyak pengunjung pasar yang naik dengan menggunakan eskalator walaupun masih belum difungsikan dan terlihat kesulitan ketika membawa anak kecil. Banyak pihak berharap eskalator segera difungsikan untuk kenyamanan dan kelancaran aktivitas di Pasar Induk Among Tani, Kota Batu. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanja, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kota Batu yang ke-22. Untuk Indonesia. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari. Dijamin. Selendang Sari, dansa semasa. Kami sajikan beragam fakta, informasi dari seluruh dunia, berasal dari negara Jerman, di mana dalam memperluas wawasan Anda dan tetap menjadi orang tertinggi nomor 2 juga sering digunakan dalam news, fakta, dan unik setiap Rabu dan Kamis pukul 11.30 hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Ganjar Pranowo hadir dalam kuliah umum kebangsaan di Universitas Negeri Malang Senin siang. Kedatangan Ganjar disambut heboh oleh mahasiswa. Dalam dialog dan diskusi tanya jawab tersebut, Ganjar sebagai pembicara mengangkat isu krisis pangan serta energi terbarukan. Baca Pres Ganjar Pranowo hadir dalam kuliah umum kebangsaan di Universitas Negeri Malang Senin siang. Kedatangan Ganjar disambut heboh mahasiswa. Dalam dialog serta diskusi tanya jawab tersebut, Ganjar sebagai pembicara mengangkat isu krisis pangan serta energi terbarukan.
Ganjar datang dengan sambutan hangat dari sivitas akademik kampus dan mahasiswa. Dalam kunjungan, Ganjar menjadi pembicara utama dalam materi kuliah kebangsaan. Kepada mahasiswa, Ganjar menerangkan bagaimana pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa yang kuat dalam menghadapi segala permasalahan seperti climate change, energi, pangan, dan lain-lain. Ganjar juga berinteraksi dengan mahasiswa agar mendengar langsung aspirasi mahasiswa dari berbagai daerah. Dalam kuliahnya, Ganjar mengatakan pemanfaatan digitalisasi dalam pendidikan harus optimal agar hasil lebih efektif. Selain itu juga memanfaatkan potensi dalam negeri seperti sumber daya alam dan pariwisata untuk mendukung muda kreatif dan produktif untuk mengakses Indonesia emas. Kepada undangan VIP dimohon untuk bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan di sisi sarwa sebelah kiri, sisi utara dari Geraha Cakrawala. Sekali lagi kepada undangan VIP dan VVIP dimohon untuk bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan di sisi utara dari Geraha Cakrawala. Satu keluarga miskin, kita jamin salah satu, salah dua, salah tiga dari mereka sampai dengan sarjana, maka mereka akan bisa mengentaskan kemiskinan keluarganya. Ini sesuatu yang diinformasikan kepada mahasiswa ada kata. Ganjar menutup kuliah kebangsaan dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Rencananya Ganjar akan melanjutkan rangkaian kegiatan kunjungan lainnya di Malang sebelum kembali ke Jakarta. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Prabowo Subianto Cup, partai final futsal Prabowo Subianto Cup mempertemukan derby Spektrum A dan kontra Spektrum B di SM Futsal Kota Malang. 2 gol dari Rizal membawa Spektrum B keluar sebagai jawara. Pertandingan sengit antar dua klub futsal tersaji sejak menit awal pertandingan. Gol dadakan dari tendangan keras Bagus Orton ke jala kiper Spektrum B membuat getar satu venue. Pertandingan semakin memanas saat Rizal menyamakan kedudukan lewat lesakan di menit 2. 1-1 untuk Spektrum B. Keduanya saling serang hingga Rizal kembali memaksa kiper memungut bola dari gawang. Spektrum B memimpin 2-1. Sayang meski sempat membalas lewat gol dari Pace, namun 3 gol balasan dari Plentus dan Rizal memastikan kemenangan 5-2 atas Spektrum A. Turnamen Futsal Boys Prabowo Subianto Cup 2023 menjadi ajang pencarian bibit muda futsal Indonesia untuk terus berkembang. Dari peserta 32 tim futsal se-Malang Raya yang ikut bertanding, akan disaring pemain terbaik untuk bisa ikut dalam program Prabowo Subianto Sekolah Sepak Bola di Qatar. Tujuannya untuk mencari bibit-bibit muda anak-anak Malang yang bisa berkompetisi di Liga Pusat Profesional. Ini butuh kemudian Pak Prabowo dalam sepak bola khususnya futsal. Baru ini ya, di Pendowo baru ini dari Pak Prabowo baru Jawa Timur. Kayaknya ini yang sukses ya, se-Indonesia ini kayaknya pelopornya acara itu. Mungkin abis ini kita bikin yang di lain-lain juga mungkin. Bisa jadi membangun bibit-bibit yang baru untuk sepak bola muda Kota Malang. Mereka bisa berkancah di Liga Futsal Profesional. Siapa tahu mereka bisa ikut yang disekolahkan Pak Prabowo di Qatar, yang anak-anak muda disekolahkan di Qatar sepak bola. Jadi siapa tahu kita bisa menemukan pemain-pemain terbaik di sini nanti. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu anggota Pendowo dalam keseriusan Prabowo Subianto dalam memajukan olahraga di Indonesia. Visinya Indonesia harus bisa turut mengambil peran dalam Piala Dunia. Kalau untuk kaum muda, milenial, itu komitmen Pak Prabowo sudah jelas bahwa beliau menghendaki supaya untuk kedepannya itu Indonesia untuk di bidang olahraga sepak bola khususnya itu harus sudah ikut ke Piala Dunia. Jadi salah satu peran serta beliau adalah bagaimana caranya kaum muda ini khususnya para pemain sepak bola dididik secara profesional
di Qatar. Ini salah satunya. Dan kemarin juga beliau sudah berkunjung ke sana. Dan insya Allah komitmen beliau tetap terjaga. Seandainya beliau dipercaya untuk menjadi presiden di tahun 2024, beliau sudah berkomitmen bahwa untuk olahraga, khususnya sepak bola, harus Indonesia mengambil peran serta di Piala Dunia. Acara turut dimeriahkan oleh DJ performance dan dancer. Kedepan diharapkan akan ada kompetisi serupa untuk mewadahi talenta muda di Malang agar mendapatkan kompetisi dan sarana penguatan mental atlet yang baik. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Sekolah menjadi tempat bagi seseorang untuk menempuh pendidikan, di mana sekolah haruslah dirancang sedemikian rupa agar proses ajar, mengajar, dan belajar dengan baik. Tak jarang ada sekolah yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing. Keunikan dan kekhasan suatu sekolah biasanya didasari untuk mengatasi solusi dari kondisi tertentu dan situasi tertentu, sehingga terciptanya sekolah dengan keadaan yang tidak sama seperti pada sekolah pada umumnya. Liputannya untuk Anda. Pemirsa, inilah fakta unik sekolah terunik di dunia. Versi News, fakta dan unik. Sekolah menjadi tempat bagi seseorang untuk melalui pendidikan, di mana sekolah haruslah dirancang sedemikian rupa agar proses ajar mengajar berjalan dengan baik. Tidak jarang ada sekolah yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing. Keunikan dan kekhasan suatu sekolah biasanya didasari untuk mengatasi solusi dari kondisi tertentu di suatu tempat, sehingga terciptanya sekolah dengan keadaan yang tidak sama seperti pada sekolah umumnya. Berikut sekolah terunik di dunia, versi News, fakta dan unik. Sekolah mengapung Makoko. Pada tahun 2013, seorang arsitektur asal Nigeria bernama Kunle Adeyemi menginisiasi pembuatan sekolah apung dengan mengadopsi gaya hidup akuatik penduduk setempat. Sekolah yang dirancang dengan bantuan banyak lembaga ini kadang-kadang bisa diisi lebih dari 100 orang murid beserta guru-guru. Sekolah ini juga dilengkapi dengan fitur yang cukup memadai seperti penerapan sel tenaga surya di atap, sistem peresapan air hujan, dan toilet pengomposan. Sekolah Gua Dongzhou pada tahun 1984 atas dasar inisiatif masyarakat Miao berdirilah sebuah sekolah menengah. Tetapi karena tidak ada uang untuk membangun sebuah gedung, penduduk setempat memulai sebuah sekolah di sebuah gua pada tahun 1984 dengan 8 guru dan 186 siswa. Merupakan satu-satunya sekolah yang ada di dalam gua. Sekolah tersebut terdiri dari beberapa ruang kelas kayu dan taman bermain. Sekolah penyihir. Sekolah penyihir mengajarkan ilmu sihir kepada mereka yang memiliki minat pada sihir. Sekolah yang terletak di Salem menawarkan kursus online dan juga memiliki kampus di mana siswa dapat datang dan menghadiri kelas. Mulanya, sekolah sihir ini berlokasi di Roseville, Chicago, dan akhirnya harus pindah ke Salem. Sekolah bebas. Sekolah bebas di Brooklyn, Amerika Serikat ini adalah sekolah yang tidak menetapkan kurikulum secara khusus untuk para siswanya. Sekolah ini memang dirancang agar siswanya dapat belajar secara mandiri dan menentukan pelajaran apa yang ia minati. Bahkan siswa juga bebas keluar dari kelas jika mereka ingin. Saat siswa menjalankan kelas, guru hanya bekerja sebagai moderator. Sekolah bunker.
Sekolah ini adalah sekolah bawah tanah pertama di Amerika Serikat dan dibangun selama ketegangan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Rusia. Ide di balik sekolah tersebut adalah untuk membangun sekolah tempat pendidikan terus berjalan jika seandainya ledakan bom terjadi di tempat tersebut. Pada tahun 1995, sekolah ini secara resmi ditutup sebagai akibat dari peningkatan biaya perawatan, peralatan mekanis yang menua, dan kesulitan yang terkait dengan pelepasan insulasi asbes dari struktur bawah tanah tanpa jendela. Itulah pemirsa fakta unik sekolah terunik di dunia. Versi News, Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Rabu 18 Oktober 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya di esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Balik ke